Afwan Ustaz, saya bekerja di lingkungan banyak dari kaum muslimin. Di lingkungan tersebut tidak sholat dan suka merokok. Sudah sering saya nasihati tapi tidak mempan. Apakah berdosa jika saya membiarkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Tayyib. Ketika terjebak pada lingkungan semacam ini, khanifidina azanillahu wa iyyakum, ya, terjebak pada lingkungan yang kurang kondusif, berada di kalangan kaum muslimin tapi tidak sholat, ya, wallahu a'lam. Alasan dia nggak sholat apa karena malas atau karena bermudah-mudahan atau lain sebagainya. Yang jelas kriteria yang disampaikan ini kriteria yang lebih mendekati karakter orang fasik, ya, karakter orang fasik. Ditambah lagi diperkuat dengan merokok, ya, dan lain sebagainya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana sikap kita yang terjebak pada situasi yang semacam ini? Keharusan untuk menasihati, iya, nasihati. Tentunya dengan cara yang hikmah. Dalam menasihati dan mengingatkan orang, terutama ingkarul mungkar, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, ini harus dilihat situasi dan kondisi, dilihat maslahat dan mafsadah. Kalau dibiarkan tidak boleh. Ketika kita tahu dan kita mampu, tidak boleh bagi kita membiarkan. Takallam, bicara kalau memang saatnya. Dan juga jangan dipahami menasehati atau ingkarul mungkar kemudian dengan cecaran terus menerus sampai akhirnya orang bosan, bebal, ya. Tapi harus dilihat situasinya, cari cara-cara yang tepat, yang pas, ya. Diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ajak untuk hadir ke majelis ilmu, ya. Boleh jadi dia enggak sholat karena memang enggak pernah bersentuhan dengan ilmu. Dari kecil sampai gede bahkan enggak bisa baca Quran. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Obati dengan ajak untuk cinta kepada ilmu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kalanya dia tahu ilmunya tapi lemah keyakinannya. Lemah keyakinannya, tahu ilmunya, ngerti, sadar betul, tetapi kalah dengan syahwat hawa nafsunya. Maka nasihati dia dengan cara apa? Takhwif, besarkan rasa khaufnya. Ya, ingatkan tentang neraka, ingatkan azab kubur dengan cara yang baik tentunya. Ya, ingatkan tentang su'ul khatimah, dahsyatnya sakaratul maut dan lain sebagainya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah dilakukan Ustaz, belum mempan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu merubah hati seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hamba punya kemampuan merubah hati saudaranya, Abu Talib pasti masuk Islam. Karena yang menangani Abu Talib itu bukan lagi kaliber ulama kibar, bukan lagi ustadz kibar, bukan lagi simpatisan, seorang nabi, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang paling afdal dari seluruh nabi-nabi yang pernah diutus. Nabi Muhammad yang paling afdal tidak sanggup membuat Abu Talib masuk ke dalam Islam, ya, apalagi kita. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka tentunya jangan lupa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipenuhi adab-adabnya. Seringkalinya kita merasa sudah enggak mempan, ya lupa doakan. Ya, mengandalkan kemampuan kita semata. Saya pintar ngomong kok Ustaz, tak ajak terus sesuai dengan arahan Ustaz. Tak kasih terus majalah, tak kasih terus buletin Ustaz, tak kirimi terus setiap hari Ustaz melalui WhatsApp, ya, kuat-kuat Islami, ya kan, cuplikan hadis-hadis Nabi, potongan-potongan ayat, biar sadar Ustaz. Bagus, sudah dijalankan, sudah didoakan belum? Pernah mendoakan? Tidak pernah. Terpikir tidak untuk mendoakan pada waktu-waktu yang mustajab? Enggak Ustaz. Jangankan dia, doa untuk diri sendiri nggak pernah. Nah gitu ya. Ya jelas nggak mempan. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang terjebak pada situasi semacam ini, usaha maksimal doa kepada Allah jangan dilupakan. Ya, dan ketika berdoa harus yakin. Ustaz, tetap gak mempan. Sudah saya usahakan, saya juga doa. Yakin gak doanya? Ya 30% ya Ustaz. Saya doa itu model kayak gitu gimana mau sadar? Gak mungkin kayaknya. Lah itu yang bikin gak diijabah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung dugaan hambaku. Kalau doa dari awal memang gak yakin dikabulkan, ya gak dikabulkan, mau gak yakin. Kan gitu ya. Harus yakin. Kalau sudah yakin, jangan mudah putus asa. Jangan instan dalam doa. Ya Allah, berikan hidayah kepada teman saya satu kantor. Ya Allah, itu orang sebenarnya potensinya bagus. Ya, orangnya dermawan, kerjaannya lumayan mapan, tapi nggak sholat. Ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk sholat 5 waktu. Ya Allah. Sudah hari Ahad doa, Senin ketemu dilihat belum sholat, kan gitu ya. Wah, ini berarti nggak mempan doanya. Gimana? Nggak mempan Ustaz. Sudah didoakan? Sudah. Berapa kali? Sekali Ustaz. Kapan? Ya kemarin. Nggak ngefek sekarang Ustaz. Berarti nggak usah didoakan. Ini sudah nggak cocok Ustaz. Itu yang salah. Jadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Memang banyak persepsi-persepsi yang keliru, ya, terkait dengan solusi doa. Kan banyak sekali problem-problem hidup kita, dari yang kecil sedang sampai yang gede. Selalu solusinya nggak pernah ketinggalan apa? Doa lagi kan gitu ya. Ya, mau ini doa, muskilah itu doa, masalah sama ini doa lagi. Kayak saya sudah berdoa nggak tembus-tembus ini, nggak sampai doa saya ke langit barangkali, kan gitu ya. Banyak persepsi yang keliru, yang cenderung apa? Meremehkan doa. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah ini perlu diluruskan, ya, terkait dengan masalah doa. Sedahsyat apa doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin? Apa adab-adab dalam berdoa? Apa saja penghalang-penghalang doa? Kemudian tips-tips apa yang membuat doa itu makin mustajab? Ada cara-caranya. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah ini kalau dijabarkan lagi 9:30 kayaknya. Ya, ini sudah mulai berat. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Semoga di lain waktu ada kemudahan untuk menjabarkan dahsyatnya doa. Nah, itu kalau dijabarkan pernah kita singgung masalah itu dari ba'da subuh sampai asar belum tuntas. Break untuk sholat sama makan sebentar nggak tuntas. Ya, nah ini kalau dijabarkan sekarang subuh belum tuntas. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum.